Selamat pagi, sahabat Ragam. Seiring mentari yang selalu menyapa, Ragam Indonesia pun kembali hadir di tengah keluarga. Seperti biasa, kami telah menyiapkan informasi istimewa khusus untuk Anda. Sahabat Ragam, Indonesia begitu kaya dengan hasil lautnya. Ikan adalah hewan laut yang kaya protein dan omega 3. Tentunya juga mengandung nilai gizi yang baik. Selain memiliki nilai gizi yang baik, ikan seringkali dijadikan olahan kuliner yang lezat. Namun sahabat, akan menjadi bosan jika ikan dijadikan masakan yang umum dan yang itu-itu saja. Nah, bagi Anda pecinta kuliner, ikan harus Anda kreasikan menjadi hidangan yang berbeda dari hidangan ikan pada umumnya. Dan tentunya Anda harus mencobanya. Sahabat, Anda tahu ikan ini? Ini adalah ikan kerisi. Ikan ini masih satu suku dengan kakap dan termasuk ke dalam ikan karnivora atau pemakan daging seperti ikan yang lebih kecil dan udang. Tak ayal jika gigi ikan ini tajam-tajam. Ikan karnivora ini paling enak jika dikreasikan menjadi lempah kuning khas Bangka. Ingin tahu olahannya seperti apa? Mari kita intip pembuatannya. Pertama, masukkan air untuk dimasak. Selanjutnya campurkan bumbu halus dari rempah-rempah seperti campuran cabai rawit, kunyit, laos, jahe, dan rempah-rempah lainnya. Aduk bumbu yang dimasak agar segera larut. Sambil diaduk, aroma lempah kuning akan menyeruak ke udara. Yummy! Ciri khas dari lempah kuning Bangka ini adalah menggunakan potongan nanas agar lebih terasa segar dan gurih. Nah, saatnya masukkan ikan kerisi ke dalam kuah yang tengah dimasak. Aduk agar kuah menyerap ke dalam ikan. Masih belum selesai. Agar masakan menjadi lebih lezat, masukkan bumbu penyedap seperti gula, garam, dan lada bubuk. Tak lupa tambahkan asam jawa agar masakan menjadi lebih segar. Masak selama 10 menit sampai masakan benar-benar matang. Setelah matang, lempah kuning ikan kerisi khas Bangka siap disajikan. Alhasil terciptalah lempah kuning ikan kerisi yang sangat menyegarkan. Kuliner ini paling enak dimakan saat siang hari. Tak perlu menunggu lama. Hidangan ini siap disantap di dekat pantai. Benar sekali. Lempah kuning ikan kerisi ini memiliki rasa segar karena menggunakan nanas dan asam jawa. Dan tak terasa, ikan kerisi sekarang hanya menyisakan tulang. Anda harus mencoba, sahabat. Sahabat Ragam, bentuk kreasi kuliner ikan berikut ini sudah familiar. Pasti Anda tahu makanan bulat dengan berbagai macam topping ini kan? Ya, pizza. Nah, sahabat Ragam, sekarang ada pizza dengan campuran ikan dori dan ikan peda. Pizza ini bisa juga disebut pizza dori peda sambal matah. Nah, buat sahabat Ragam di rumah, kreasi pizza unik ini bisa Anda coba buat. Yuk kita intip prosesnya. Pertama, daging ikan dori dihaluskan lalu dicampur dengan udang sehingga ada tekstur yang berbeda, lalu masukkan garam secukupnya. Campurkan daun bawang dan bubuk paprika secukupnya. Lalu aduk kembali. Selanjutnya campur lada hitam dan tepung sagu. Aduk agar semua bahan tercampur merata, kemudian saatnya digulung. Gulung menggunakan plastik wrap yang cukup besar. Taruh adonan di atas plastik gulung, kemudian padatkan bentuknya. Selanjutnya rebus bersama plastiknya dengan temperatur yang rendah dari 50 hingga 60 derajat Celcius, kemudian tutup pancinya. Satu lagi bahan yang digunakan adalah ikan peda yang sudah asin. Lalu masukkan gula, kemudian perasan air lemon. Selanjutnya campurkan kemangi. Aduk kembali agar semua bahan tercampur merata. Sisihkan adonan. Sekarang buat tambahan toppingnya. Bawang merah dicampur dengan daun jeruk yang sudah dicacah. Selanjutnya masukkan potongan serai, barulah kemudian ditaburkan langsung di atas adonan pizza, lalu aduk. Jika sudah matang, adonan yang dibungkus plastik wrap akan membal kembali ketika dipencet. Biasanya adonan harus didinginkan terlebih dahulu dengan air es, barulah potong-potong adonannya. Buat adonan roti pizza yang berukuran besar, lalu tambahkan saus berbahan dasar tomat di atasnya. Kemudian ratakan. Selanjutnya taburkan keju mozzarella yang sudah diparut, taburkan secara merata.
Tambahkan potongan bawang merah di atasnya, lalu tambahkan paprika hijau dan paprika merah. Selanjutnya barulah sosis ikan ditata, kemudian ditambahkan ikan pedanya. Pizza pun kemudian siap dibakar. Pizza dipanggang di dalam oven tradisional untuk membuat pizza Itali namanya wood fire oven atau pemanggangan berbahan bakar kayu. Sekarang tunggu selama 10 hingga 15 menit sampai pizzanya matang. Pizza sudah matang lalu dipotong-potong. Nah, sudah jadi nih pizza daripada bumbu matah. Kreasi pizza dengan tampilan yang menggugah selera. Siapapun yang melihat pasti ingin langsung segera menyantapnya. Sahabat Ragam, setelah kenyang dan terlena akan kelezatan kreasi olahan ikan, mari kita mengolah benda yang tak berharga seperti sampah menjadi benda yang berharga, bahkan memiliki nilai seni yang tinggi. Seperti apa? Simak informasinya ya, sahabat. Ban bekas yang sudah tak terpakai bisa dimainkan dengan cara digelindingkan di tanah. Permainan ini enaknya dimainkan di tanah rata atau halus agar mudah mengendalikannya. Tak hanya untuk digelindingkan, ban bekas ini dapat diolah menjadi sebuah kerajinan dalam bentuk mainan. Sejak tahun 1996, kerajinan dari ban bekas dan barang-barang terbuang lainnya sudah ada. Hasil kerajinan dari barang yang terbuang ini sudah terkenal di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Bahan dasarnya adalah ban bekas yang sudah dipotong-potong. Untuk membuat sebuah kerajinan, siapkan cetakannya. Gambar pola sesuai jenis mobil-mobilan yang akan dibuat. Kali ini pola yang akan dibuat adalah truk. Jika pola sudah selesai, tinggal dipotong mengikuti garisnya. Ternyata bannya tebal dan lumayan keras. Sekarang buat bagian bawah truknya, kemudian buat pintu kanan kiri. Nah, kalau sudah bagian truk dibuat, semua bagian disatukan dengan paku. Selanjutnya buat bagian bak pada truk mainan. Jangan lupa pasang as rodanya. Wah, ternyata as rodanya dibuat dari barang bekas juga. Bahannya dari jeruji motor atau sepeda yang sudah dipotong-potong. Bannya tak perlu pakai yang sesungguhnya, cukup menggunakan tutup botol bekas. Sahabat Ragam, karena keunikannya, kerajinan yang dibuat ini sudah diekspor ke luar negeri loh. Siapa yang menyangka, dari ban bekas justru malah menjadi barang yang bisa menghasilkan uang. Nah, mobil-mobilan dari ban bekas ini dapat juga dibentuk mobil kodok. Dijamin, anak-anak pasti suka loh. Keren kan? Jika Anda pernah mengolah udang, jangan Anda buang begitu saja cangkang udangnya. Sebab dari cangkang udang ini, sebuah plastik ramah lingkungan dapat diciptakan. Plastik tersebut ramah lingkungan karena bisa dihancurkan dengan tanah secara alami. Plastik dari cangkang udang. Seperti apa kira-kira bentuknya ya? Yuk, mari intip proses pembuatannya di laboratorium. Di Sidoarjo, plastik ini tak hanya dibuat dari bahan yang berupa cangkang udang, tapi juga menggunakan rumput laut. Untuk membuatnya, pertama rumput laut dibersihkan. Setelah dicuci, buang airnya sampai rumput laut benar-benar tiris. Selanjutnya, saatnya memblender udang-udang ini. Tak ada kriteria khusus untuk udangnya. Semua jenis udang bisa digunakan. Sahabat Ragam, Sidoarjo memang penghasil udang terbesar di Indonesia. Tak ayal banyak limbah cangkang yang terbuang menjadi sampah. Warna udang yang dihaluskan menjadi sedikit coklat. Untuk menghilangkan warna coklatnya, larutkan dengan NaOH sebesar 3,5%. Dan yang terpenting harus sabar, sebab lumayan lama prosesnya. Proses berlangsung selama kurang lebih 2 jam agar bau amisnya hilang. Setelah diblender, rumput laut menjadi halus. Jika sudah halus namanya larutan homogen. Sedangkan cangkang udang yang diolah namanya citosan. Sekarang campur citosan atau serbuk cangkang udang dengan udang yang dihaluskan. Selanjutnya tinggal dicetak. Alat cetaknya cukup sederhana, dibuat dari kaca yang dibatasi dengan lakban. Cetak dengan cara diratakan dengan alat penggiling kecil. Jika sudah, tinggal di oven selama kurang lebih 1 jam. Plastik cangkang udang ramah lingkungan ini pernah mengikuti Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia pada tahun 2011. Dan hasilnya, karya ini telah memenangi kategori hasil penelitian terbaik di bidang kimia. Wah, meski terbuat dari cangkang udang dan rumput laut, plastik ini bisa dikembangkan menjadi plastik yang ramah lingkungan. Produk yang inovatif, bukan? Sahabat,
Usai menikmati buah kelapa, serabut dari buah kelapa jangan dibiarkan menumpuk menjadi sampah. Sebab serabut kelapa ini dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat, seperti menjadi sebuah bantal. Agar serabut kelapa dapat diolah menjadi bantal, serabut kelapa harus digiling dulu sampai hancur dan halus. Selanjutnya, serabut dijemur selama 12 jam agar kandungan airnya berkurang. Kemudian ambil serabut yang sudah kering. Serabut kelapa yang sudah kering bisa langsung dipintal atau digulung. Setelah itu dimasukkan ke dalam oven untuk dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Serabut kelapa yang dipintal diurai kembali. Serabut kelapa yang telah di oven terasa lebih lembut. Selanjutnya serabut kelapa dimasukkan ke dalam cetakan bantal berbentuk persegi panjang. Kemudian semprot dengan cairan perekat. Setelah itu serabut kembali di oven agar serabut kelapanya menjadi kaku. Di sini terdapat cetakan serabut kelapa yang tinggal diangkat. Setelah di oven, serabut kelapa dimasukkan ke dalam cetakan. Terakhir, pasangi bantal serabut kelapa ini dengan kain spray atau pembungkus bantal. Bantal serabut kelapa pun sudah jadi. Jika Anda ingin memperoleh bantal ini, Anda bisa menemukannya di sentra kerajinan serabut kelapa di Desa Ranteringin, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Indonesia tak hanya kaya dengan alam, suku, dan budayanya. Tapi tahukah Anda bahwa generasi muda juga begitu kaya dengan kekreativitasannya? Tak hanya mengolah kerajinan dari bahan yang terbuang, kreativitas generasi muda juga mampu menjelma menjadi sebuah karya yang bermutu tinggi. Karya ini tentunya didapat dari hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki generasi muda. Sahabat, lihat pesawat ini bisa terbang sendiri tanpa perlu dikendarai oleh pilot loh. Bukan sulap, bukan sihir. Pesawat ini memang dikenal dengan nama pesawat tanpa awak. Di Indonesia, pesawat tanpa awak dibuat oleh para peneliti dari Pusat Teknologi Penerbangan 8. Mereka sudah membuat 5 jenis pesawat tanpa awak yang diberi nama LSU. LSU itu artinya Lapan Surf Islands UAV, yaitu pesawat tanpa awak buatan Lapan yang digunakan untuk kegiatan pemantauan. Pesawat tanpa awak LSU dibuat dari bahan-bahan yang sederhana seperti fiber, kayu, dan styrofoam. Awalnya bentuk pesawat didesain terlebih dahulu menggunakan program komputer. Bentuknya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi pesawat yang akan dibuat. Gambar desainnya sudah jadi, selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk membuat bangunan pesawat. Dimulai dari pembuatan badan pesawat. Badan pesawat terbuat dari fiber yang dibentuk menggunakan cetakan. Kemudian bahan fiber ditempel pada permukaan dalam mengikuti bentuk cetakan. Setelah 2-3 hari, fiber bodi pesawat sudah bisa dilepas dari cetakannya untuk dihaluskan menggunakan kertas gosok. Selanjutnya adalah pembuatan sayap pesawat. Bagian rangka sayap dibuat dari bahan kayu ringan. Ukuran panjang, lebar, dan ketebalannya harus pas. Untuk mengisi ruang di bagian dalam sayap bisa menggunakan bahan styrofoam yang ringan dan kuat. Bentuk styrofoam yang digunakan harus pas mengikuti bentuk rangka dan aerodinamis sayap. Seluruh bagian sayap pesawat ini nantinya juga akan ditutup dengan bahan fiber, supaya lebih kuat tapi tetap ringan. Berikutnya adalah pembuatan kaki-kaki tempat roda pesawat. Bahan yang digunakan adalah campuran fiber dengan karbon. Ukuran kaki-kaki pesawat ini harus sebanding dengan panjang pesawatnya. Terakhir adalah pembuatan bagian ekor pesawat. Sama seperti pembuatan sayap, menggunakan bahan kayu ringan dan styrofoam. Fungsi ekor ini adalah sebagai penyeimbang pergerakan pada pesawat. Agar bisa terbang secara otomatis, pesawat tanpa awak harus dilengkapi dengan sistem autonomous. Sistem ini berupa komponen elektronik yang diprogram untuk menerbangkan pesawat sesuai rute yang diinginkan. Sistem autonomous diprogram dengan diberi data berupa titik koordinat lokasi yang akan dituju, serta beberapa tugas pemantauan yang harus dilakukan selama penerbangan. Selanjutnya, sistem ini akan bekerja secara otomatis menjalankan pesawat dengan panduan GPS dan satelit. Nah, sahabat, sekarang saatnya merakit pesawat. Pas, sudah ada pesawat LSU-03 yang siap dirakit. Komponen elektronik dan komponen kendalinya sudah terpasang semua. Jadi tinggal memasang bagian sayap dan ekornya saja. Pastikan semua servo sistem kendali pesawat telah bekerja dengan normal. Cek juga sistem elektroniknya dan GPS-nya. Lalu nyalakan mesin untuk dipanasi selama beberapa menit. Selanjutnya, LSU-03 ini bisa langsung diterbangkan untuk menjalankan misi pemantauan. Sahabat, pesawat dengan rentang sayap 2 meter ini pernah memecahkan rekor muri, yaitu saat melakukan penerbangan otomatis sejauh 200 km dari Pamengpeuk, Garut ke Pangandaran, Tasikmalaya.
Sungguh karya anak bangsa yang luar biasa, bukan? Jika pesawat tanpa awak membuat Anda takjub, kini hasil karya anak bangsa mampu menciptakan sebuah alat sederhana yang menyehatkan. Sahabat Ragam, sandal refleksi pasti kalian pernah lihat atau pernah pakai kan? Tapi kalau sandal sehat terbuat dari biji, siapa pernah coba? Ini dia hasil karya anak bangsa yang mampu menyehatkan. Sandal kesehatan ini menggunakan biji pohon saga. Saga merupakan jenis tumbuhan perdu yang banyak tumbuh di sepanjang jalan. Kalau cangkang dari biji saga sudah mengering, maka cangkangnya akan terbuka dengan sendirinya dan biji pun berjatuhan. Selama ini bagian akar dan daunnya saja yang bermanfaat sebagai tanaman obat. Namun siapa sangka, kini biji saga jadi lebih berguna. Sekarang saatnya untuk membuat sandal sehat biji saga. Sebelumnya biji saga dicuci terlebih dulu agar lebih bersih dan mengkilat. Selanjutnya siapkan bahan untuk membuat sandal. Sekilas seperti tak ada perbedaan antara sandal sehat refleksi dengan sandal sehat biji saga. Namun yang unik, selain penggunaan biji saga pada sandal ini, modelnya pun lebih keren dan praktis. Sandal sehat ini memiliki dua alas yang berbeda, yang bisa dibongkar pasang sesuai aktivitas yang sedang dijalani. Alas pertama terbuat dari sol sandal biasa, lalu yang kedua alas sandal yang terbuat dari tumpukan sol berbentuk ayunan. Nah, maksud dari sol tebal berbentuk V ini, agar saat pengguna sedang duduk, ia masih bisa beraktivitas menggerakkan kakinya ke depan dan ke belakang. Dua alas sudah siap, sekarang saatnya memasang biji saga di alas sandal yang sudah dilubangi. Sahabat, ada yang perlu Anda ketahui. Satu buah biji saga yang keras ini mampu menahan beban sampai 40 kg loh. Nah, bisa dibayangkan kan? Jika satu biji saga bisa menopang beban seberat itu, bagaimana jika dipasang di sepanjang alas kaki? Dijamin, tiap titik refleksi kaki akan tersentuh semua. Alas kaki sudah terpasang biji saga, selanjutnya sambung bagian atas dan alas. Dan akhirnya jadilah sandal sehat biji saga yang keren ini. Tak kalah dengan sandal keren lainnya, sandal ini terlihat modis dan pastinya lebih sehat karena ada biji saga yang menahan. Biji saga pada sandal ini bisa memberikan pijatan pada titik-titik refleksi. Silakan mencoba sandal ini untuk kesehatan Anda. Sahabat Ragam, masih ada satu lagi karya anak bangsa. Kali ini adalah inovasi dari tanaman. Anda tahu rumput laut? Nah, kali ini rumput laut bukan untuk dimakan, melainkan dibuat menjadi gel pengharum ruangan. Selain bahannya unik, gel pengharum ruangan ini bentuknya juga lucu-lucu loh. Ada lumba-lumba, kura-kura, dan beruang. Anda penasaran? Langsung aja yuk kita lihat cara buatnya. Rumput laut yang digunakan adalah rumput laut jenis Euchema cottoni yang sudah dibersihkan dan dikeringkan. Euchema cottoni ini adalah jenis rumput laut merah yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Karena selain kandungan karaginannya yang tinggi, jenis rumput laut ini juga mudah dibudidayakan di perairan tropis. Pertama-tama pilah dulu rumput lautnya agar mudah dihancurkan dan tidak tercampur kotoran. Umumnya, Euchema cottoni dibudidayakan di daerah pantai dengan metode ikat tali, yaitu dengan mengikatkan bibit rumput laut pada tali-tali panjang dan dibiarkan kurang lebih 60 hari. Setelah itu rumput laut siap dipanen. Rendam rumput laut yang baru dipanen dengan air dan larutan kapur secara bertahap. Setelah itu keringkan hingga siap diolah. Selanjutnya masukkan rumput laut kering yang sudah dipilah ke dalam mesin giling. Sebelum mulai menggiling, jangan lupa gunakan maskernya dulu ya, biar serbuk rumput lautnya nanti tidak mengganggu pernafasan. Proses penggilingan dilakukan sebanyak 2 kali, sampai rumput lautnya berubah menjadi tepung halus dengan ukuran sekitar 100 mesh. Tepung rumput laut ini banyak mengandung karaginan, yaitu jenis senyawa hidrokoloid yang mampu menyerap air dan membentuk gel. Kemampuan keraginan dalam membentuk gel ini banyak dimanfaatkan untuk membuat olahan makanan seperti agar-agar, berbagai olahan kosmetik, hingga gel pengharum ruangan alami yang ramah lingkungan. Sekarang saatnya buat gel pengharum ruangan yuk. Sterilkan dulu tepung rumput laut dengan cara dipanaskan agar tahan lama. Setelah itu timbang tepung sesuai ukuran yang diinginkan. Kemudian masukkan ke dalam panci, lalu tambahkan air sedikit demi sedikit sampai tercampur rata. Pastikan campuran tepung rumput laut dengan airnya benar-benar lembut dan tidak menggupal, agar gel yang dihasilkannya nanti lebih sempurna. Kemudian panaskan adonan gel sampai mendidih sambil terus diaduk. Tambahkan pengawet kitosan kulit udang, lalu pewarna makanan agar warna gelnya menarik. Dan terakhir, tambahkan minyak atsiri pewangi stroberi untuk memberi aromanya.
Tapi tidak harus aroma stroberi saja loh. Bisa juga menggunakan pewangi dengan aroma lainnya seperti lavender, sereh, cendana, melati, ataupun green tea. Aroma wanginya sudah kecium. Sekarang tinggal menuang adonan gel yang masih panas ini ke dalam cetakan. Biar lucu, pakai cetakan untuk bentuk hewan seperti lumba-lumba, kura-kura, dan beruang. Diamkan beberapa saat sampai adonan gelnya dingin dan memadat. Nah, gel pengharum ruangannya sudah jadi. Keluarkan dari cetakannya. Gel dengan bentuk yang lucu kan? Selanjutnya masukkan gel pengharum ruangan ke dalam kemasan plastik agar aroma wanginya tidak cepat menguap dan tidak terkontaminasi bakteri. Gel pengharum ruangan dari rumput laut ini sudah banyak dijual di Kota Bogor dan sekitarnya dengan harga Rp15.000 saja. Murah bukan? Jika dibandingkan dengan pengharum ruangan semprot, gel pengharum ruangan ini jauh lebih praktis dan aman untuk kesehatan. Karena terbuat dari bahan-bahan alami tanpa menggunakan aerosol ataupun bahan-bahan kimia berbahaya. Gel pengharum ruangan ini bisa dipasang di mobil loh. Keluarkan gel pengharum dari bungkus plastik, masukkan ke dalam kantong kain lalu gantung kantongnya. Dijamin mobil bakal wangi sepanjang hari. Jangan kemana-mana ya sahabat Ragam, karena Ragam Indonesia masih akan kembali menyapa Anda. Tetap di Ragam Indonesia.